Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-24, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-28. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus Kristus, biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami dan menumbuhkan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Di dalam kasih dan cinta-Mu, ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yosua 24 ayat 1-15. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham leluhurmu dari seberang sungai Efrat, dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir sebagaimana telah kulakukan di antara mereka. Lalu aku membawa kamu keluar. Ketika aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan tentara berkuda ke laut Teberau. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu ia menempatkan kegelapan antara kamu dan orang Mesir dan mendatangkan air laut yang melingkupi mereka. Kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu bertahun-tahun lamanya kamu tinggal di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan. Ketika mereka memerangi kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu kamu menduduki negeri mereka, sedangkan mereka kumusnahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor Raja Moab bangkit memerangi orang Israel. Ia mengirim utusannya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu, warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Namun aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas mendahului kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapanmu, termasuk kedua raja Amori itu. Jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tetapi hasilnya kamu nikmati. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup ini penuh dengan pilihan. Ada pilihan mengenai tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, dan pilihan yang lain. Berbagai pertimbangan kita pikirkan untuk menentukan pilihan kita. Namun, ada sebuah pilihan yang harus kita buat dengan penuh hikmat dan bijaksana, karena tidak hanya mempengaruhi hidup kita di dunia ini, tetapi juga hidup setelah kematian. Pilihan apakah itu?
Masih dalam konteks pada saat-saat Yosua akan segera meninggalkan dunia ini. Kali ini ia menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Dengan mengingatkan kembali bangsa Israel terhadap perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka dan bagaimana Tuhan telah setia kepada mereka, Yosua menantang komitmen mereka untuk mengikut Tuhan. Yosua meminta mereka untuk membuat pilihan hari itu, yaitu beribadah dan menyembah Tuhan yang layak untuk dipercaya atau beribadah kepada Allah lain. Menariknya adalah Yosua memberikan teladan sebagai pemimpin rohani dengan menentukan pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Tuhan, apapun pilihan bangsa Israel. Selain untuk memberikan teladan rohani, sikap Yosua ini juga menunjukkan bahwa mengikut Tuhan dan menyembahnya bukanlah sikap ikut-ikutan, tetapi komitmen dan pilihan pribadi masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen. Karena itu, setelah bangsa Israel memutuskan memilih beribadah kepada Tuhan, Yosua berulang-ulang mengingatkan dan menegaskan kepada mereka bahwa hal ini tidaklah mudah dan bahwa ada konsekuensi ketika tidak menjalankannya. Salah satu langkah konkret dalam memilih Tuhan adalah dengan menyingkirkan semua hal yang berpotensi menjadi berhala. Lalu, apa pilihan kita hari ini? Memilih Tuhan atau dunia ini? Sanggupkah kita meninggalkan hal-hal yang berpotensi menjadi berhala demi mengikut Tuhan? Pikirkanlah potensi-potensi tersebut, putuskan untuk meninggalkannya. Ingatlah, pilihan kita hari ini menentukan kekekalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan sumber hikmat sejati, bimbinglah kami memilih dengan hati yang takut akan Engkau. Dalam setiap keputusan, ingatkan kami bahwa pilihan kami bukan hanya membentuk hidup di dunia ini, tetapi juga menentukan arah hidup kekal. Tuntun langkah kami agar setia pada kebenaran-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus, kami bertelut. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.